Mayday! Mayday! Taking heavy fire! Ejecting! Hold on! Langit pagi itu terlihat tenang. Terlalu tenang untuk sebuah medan perang. Mesin pesawat meraung keras. Getarannya merambat dari kursi logam ke tulang belakangku. Di kejauhan, garis awan menggantung seperti tirai takdir yang belum terbuka. Aku adalah seorang pilot tempur di era Perang Dunia Kedua. Terbang ribuan meter di atas tanah yang sebentar lagi akan berubah menjadi kobaran api. Radio berderak. Suara komandan terdengar patah-patah. Formasi tetap rapat. Musuh di jam 2. Jantungku berdetak lebih cepat dari baling-baling di depan kokpit. Keringat merembes di balik helm kulit. Lalu, kilatan cahaya melintas di sisi kanan. Dentuman keras mengguncang badan pesawat. Alarm berdering nyaring, menusuk telinga. Asap tipis mulai merayap masuk ke kabin. Tanganku gemetar saat menarik tuas kemudi. Bau bahan bakar terbakar memenuhi udara. Api kecil muncul di bawah sayap kanan. Awalnya hanya percikan, lalu membesar, menjilat logam seperti makhluk hidup yang lapar. Di ketinggian ini, tidak ada pemadam kebakaran, tidak ada jalan keluar, hanya langit luas dan keputusan dalam hitungan detik. Dan saat api itu mulai menyala terang, satu pertanyaan menghantam pikiranku. Apakah ini detik terakhirku di udara? Api itu tidak lagi kecil. Ia membesar, menyambar panel sayap kanan, merayap cepat menuju tangki bahan bakar. Lampu indikator berkedip liar. Jarum tekanan oli turun drastis. Mesin meraung tidak stabil, seperti napas seseorang yang sedang sekarat. Tidak ada jawaban, hanya suara statis. Kokpit mulai dipenuhi asap hitam pekat. Mataku perih. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan bara. Sarung tangan kulitku terasa panas saat memegang tuas kendali. Logam di sekelilingku berubah menjadi oven terbang. Di bawah sana, daratan tampak jauh, terlalu jauh. Ketinggian 4.000 meter. Jika aku melompat sekarang, peluang hidup masih ada. Jika terlambat 1 detik saja, tangki bahan bakar bisa meledak dan tubuhku akan lenyap bersama serpihan logam di udara. Tanganku bergerak refleks menuju tuas pelepas kanopi. Tapi pikiranku berperang. Pesawat ini bukan sekedar mesin. Ia adalah rumah, perlindungan, dan satu-satunya alasan aku masih hidup di udara. Lalu terdengar suara retakan keras. Sayap kanan mulai patah. Pesawat bergetar hebat. Hidungnya menukik tajam ke bawah. Dan gravitasi, yang selama ini terasa jinak, kini berubah menjadi musuh yang menarikku ke menuju bumi dengan kejam. Hidung pesawat menukik tajam. Sabuk pengaman menekan dadaku begitu kuat hingga sulit bernafas. Dunia di luar kokpit berputar. Langit dan bumi bertukar tempat seperti mimpi buruk yang tak terkendali. Tanganku meraih tuas pelepas kanopi. Tarik. Tidak bergerak. Aku tarik lagi. Lebih keras. Terkunci. Panas semakin menjadi. Api kini menjalar ke badan pesawat. Cat logam mulai mengelupas. Gelembung-gelembung kecil muncul di kaca kokpit. Asap menebal membuat pandangan buram. Alarm terus berbunyi, seperti jeritan yang tak mau berhenti. Ketinggian turun cepat, 3.000 meter. Pesawat bergetar hebat. Suara angin menjerit di celah rangka yang mulai retak. Jika aku tidak keluar sekarang, aku akan terkubur bersama mesin ini. Dengan sisa tenaga, aku berdiri sedikit di kursi, menghantamkan bahu ke kaca kanopi. Sekali, tidak pecah. 2 kali, retak tipis muncul. Api menyambar lebih dekat. Panasnya membakar kulit wajahku, meski tertutup masker. Bau kain terbakar menyengat hidung. Ketinggian 2.000 meter. Waktu habis. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa, lalu menghantamkan tubuhku sekali lagi ke kaca yang terletak itu. Berharap ini bukan keputusan terakhir dalam hidupku. Kaca itu akhirnya pecah. Ledakan angin menghantam wajahku seperti tamparan brutal. Dalam sepersekian detik, tubuhku tersedot keluar dari kokpit yang terbakar. Sabuk pengaman terlepas dan dunia mendadak sunyi. Sunyi yang menakutkan. Aku jatuh. Bukan meluncur, bukan melayang, jatuh bebas. Pesawatku, yang beberapa detik lalu menjadi satu-satunya perlindungan,
kini berputar liar di udara, dilalap api seperti obor raksasa. Aku bisa melihatnya menjauh, meninggalkan jejak asap hitam panjang di langit biru. Angin menjerit di telingaku. Nafasku tersendat. Tubuhku berputar tak terkendali. Atas, bawah, langit, bumi, semuanya bercampur menjadi pusaran mematikan. Ketinggian 1.500 meter. Tanganku mencari tuas parasut di punggung. Tapi sarung tangan terasa licin oleh keringat. Jari-jariku gemetar, sulit menggenggam. Di bawah sana, daratan semakin jelas. Sawah, jalan, bangunan kecil, semuanya terlihat begitu tenang. Seolah tak peduli pada satu tubuh yang jatuh dari langit. 1.000 meter. Jika aku terlambat menariknya, parasut tak akan sempat mengembang sempurna. Dan saat jantungku hampir meledak oleh panik, aku akhirnya meraih tali itu. Satu tarikan. Nasibku kini tergantung pada selembar kain di punggungku. Aku menarik tali itu sekuat tenaga. 1 detik. Tidak terjadi apa-apa. Tubuhku masih meluncur turun. Angin tetap menjerit di telinga. Jantungku seperti berhenti berdetak. Pikiran paling gelap muncul begitu saja. Parasut gagal terbuka. Sentakan keras menghentikan jatuh bebasku secara brutal. Tubuhku terangkat tiba-tiba, seperti dihantam dari belakang. Sabuk parasut menekan dada dan pahaku dengan menyakitkan, hampir membuatku pingsan. Aku bertakuk keras. Di atas kepalaku, kain putih besar akhirnya mengembang sempurna. Parasut terbuka. Aku hidup. Untuk sementara. Di kejauhan, pesawatku menghantam tanah. Ledakan besar menyala seperti matahari kecil di daratan. Asap hitam membumbung tinggi, menjadi penanda kubur bagi mesin yang tadi membawaku terbang. Namun, rasa lega itu tak bertahan lama. Angin membawa tubuhku menjauh dari garis pasukan sendiri. Aku bisa melihat kendaraan bergerak di bawah, bukan milik sekutuku. Aku tersadar. Aku jatuh di wilayah musuh. Dan sekarang, tanpa senjata berat, tanpa perlindungan, hanya tergantung di udara seperti sasaran empuk. Perangku belum selesai. Ia baru saja berubah bentuk. Angin menyeretku perlahan ke arah ladang terbuka. Parasut putih di atas kepalaku berkibar jelas, terlalu jelas. Di medan perang, warna putih bukan lambang damai. Ia adalah tanda sasaran. Aku melihat kilatan kecil dari bawah, lalu suara pop-pop-pop menembus udara. Tembakan. Peluru melintasi dekat kakiku, menyobek udara dengan desis tajam. Salah satunya menembus kain parasut, meninggalkan lubang kecil yang langsung terasa dari goyangan mendadak. Tubuhku berayun liar. Setiap ayunan membuatku makin sulit dikendalikan. Tanganku menarik tali kemudi parasut, mencoba mengubah arah pendaratan. Tapi angin terlalu kuat. 300 meter. Tanah semakin dekat. Aku bisa melihat beberapa sosok berlari keluar dari kendaraan militer. Senapan terangkat. Mereka menunjuk ke arahku. 200 meter. Peluru lain melintas. Kali ini lebih dekat. Aku bisa merasakan getarannya di udara. Aku tak bisa mempercepat jatuh. Tak bisa berlindung, tak bisa melawan. Yang bisa kulakukan hanya berharap mereka ingin menangkapku hidup-hidup. 100 meter. Aku bersiap. Lutut sedikit ditekuk. Jantung seperti akan meledak. Dan tepat sebelum kakiku menyentuh tanah, satu pikiran menghantam kesadaranku. Langit mungkin berhasil kulewati. Tapi daratan ini bisa jadi tempat aku benar-benar berakhir. Benturan itu keras. Tubuhku menghantam tanah, berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti di rerumputan kering. Parasut masih terseret angin, menarikku seperti boneka kain. Dengan cepat aku melepaskan pengaitnya sebelum kain itu menyeretku ke tengah lapangan terbuka. Sunyi. Lalu suara sepatu menghentak tanah. Aku bangkit setengah terhuyung, tangan refleks meraih pistol di pinggang. Satu-satunya senjata yang tersisa. Di kejauhan 4, 5, mungkin 6 tentara berlari mendekat. Seragam mereka berbeda, helm mereka berbeda. Ini benar-benar wilayah musuh. "Berhenti!" teriak salah satu dari mereka dalam bahasa yang tak sepenuhnya kupahami. Aku bisa menembak. Peluangnya kecil, tapi mungkin cukup untuk melarikan diri ke deretan pepohonan di sisi kiri. Tapi peluru mereka pasti lebih banyak. Dan aku sendirian. Tanganku gemetar di atas pelatuk. Di udara, aku berjuang melawan api. Di darat, aku berhadapan dengan manusia. Dan untuk pertama kalinya hari ini,
Rasa takut yang sesungguhnya datang bukan dari ledakan, bukan dari ketinggian, tapi dari mata-mata yang kini mengunciku dalam bidikan mereka. Keputusan ini akan menentukan bukan hanya apakah aku hidup, tapi bagaimana aku akan menghabiskan sisa hidupku. Jarak mereka kini tak lebih dari 50 meter. Senapan terarah tepat ke dadaku. Aku bisa melihat kilau logam di ujung laras. Stabil, tanpa ragu. Mereka terlatih. Mereka tenang. Sementara nafasku memburu. Tanganku masih menggenggam pistol. Satu tembakan mungkin bisa menjatuhkan satu orang. 2 jika aku beruntung. Tapi setelah itu, hujan peluru akan mengoyak tubuhku sebelum aku sempat berlari 5 langkah. Aku menatap pepohonan di kiri. Terlalu jauh. "Turunkan senjatamu," teriak salah satu dari mereka lagi. Kali ini lebih keras. Waktu terasa melambat. Di udara tadi, aku melawan api dan gravitasi. Di sini aku melawan ego dan naluri bertahan hidup. Mati sebagai prajurit atau hidup sebagai tawanan. Pelan-pelan, aku menurunkan pistolku. 1 detik yang terasa seperti 1 tahun. Lalu aku menjatuhkannya ke tanah. Beberapa dari mereka langsung berlari mendekat, mendorongku hingga berlutut. Tangan kasarku ditarik ke belakang. Tali mengikat pergelangan dengan kuat. Aku menunduk, dada masih naik turun cepat. Aku selamat dari ledakan di langit. Tapi kini, aku resmi menjadi bagian lain dari perang yang tak kalah menakutkan. Karena kadang, yang paling mengerikan bukanlah terbakar di udara, melainkan hidup di tangan musuh. Tanganku diikat kuat. Mereka menyeretku ke truk militer yang berdebu. Pintu besi dibanting keras saat aku dilempar ke dalam bak belakang. Mesin meraung, kendaraan bergerak menjauh dari ladang tempat aku jatuh. Langit yang tadi menjadi saksi pertarungan hidup dan mati, kini perlahan menggelap. Aku duduk bersandar pada dinding logam dingin. Bau tanah, asap, dan keringat bercampur jadi satu. Setiap guncangan truk membuat luka di tubuhku terasa makin nyata. Bahuku memar, rusukku nyeri akibat sentakan parasut tadi. Tapi rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibanding satu kesadaran pahit. Aku tidak lagi memegang kendali. Beberapa jam lalu, aku adalah pilot yang menembus awan, bagian dari pertempuran besar di tengah Perang Dunia Kedua. Kini, aku hanyalah tawanan yang tak tahu kemana akan dibawa. Truk berhenti. Pintu belakang dibuka kasar. Lampu sorot menyilaukan mataku. Aku didorong turun dan digiring melewati pagar kawat berduri. Di balik pagar itu, kulihat bayangan pria-pria lain. Seragam berbeda, wajah lelah, tatapan kosong. Mereka juga pernah terbang. Dan sekarang, mereka hanya menunggu. Malam itu aku duduk di balik jeriji, menatap langit melalui celah kawat berduri. Anehnya, bintang-bintang tetap bersinar seperti tak pernah terjadi apa-apa. Seolah perang hanyalah urusan manusia, bukan langit. Tubuhku masih panas oleh ingatan api. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat kembali sayap pesawatku terbakar, mendengar alarm meraung, merasakan detik ketika aku jatuh tanpa kepastian. Aku selamat, tapi ada bagian dari diriku yang tertinggal di udara, bersama bangkai pesawat yang meledak di ladang asing itu. Di barak tawanan, beberapa pria terdiam, yang lain menatap kosong. Kami berbeda negara, berbeda bahasa. Namun malam itu kami memiliki satu kesamaan. Kami pernah melihat dunia dari atas, dan kini kami melihatnya dari balik pagar. Menjadi pilot yang pesawatnya terbakar di udara bukan hanya soal bertahan hidup dari api. Itu tentang menghadapi detik ketika kamu sadar. Segalanya bisa berakhir dalam satu kilatan cahaya. Dan ketika kamu tetap hidup setelahnya, kamu menyadari satu hal yang lebih menakutkan. Perang tidak selalu membunuhmu. Kadang, ia membiarkanmu hidup untuk mengingatnya selamanya.